Sebenarnya ketika kita melihat orang rajin sholat tapi kelakuannya busuk, itu ya membuktikan sholat itu tidak ada dampak bagi perilaku seseorang. Sholat ya sholat, perilaku dia perilaku gitu. Kan banyak orang-orang non-muslim yang tidak sholat tapi perilakunya benar. Pelan-pelan. Bagian pertama kata Al-Quran, kalau orang sholatnya benar, sesuai diinginkan oleh Quran, maka dijamin orang ini pasti memiliki kepribadian yang baik. Singkatnya, orang sholat kalau benar pasti jadi orang baik. Sahabat Indonesia, kita bertemu lagi di Indonesia TV. Dan kali ini kita mau melihat dua pernyataan yang berbeda, di mana Kumailah Hakim mengatakan bahwa sholat itu tidak berguna. Jika memang ada orang yang sholat lalu kemudian perbuatannya tidak baik, tetap buruk, tetap korupsi, berarti sholat itu tidak berdampak. Sementara Ustadz Adi Hidayat juga memberi penjelasan yang begitu detail tentang sholat, bahwa sholat yang dilakukan dengan baik maka pasti juga akan melahirkan perbuatan yang baik. Mari kita lihat seperti apa video selengkapnya berikut ini. Share victim mentality gitu, merasanya kayak korban mulu, merasanya kayak ditindas mulu. Padahal kalau konteks Indonesia yang penindas tuh orang Islam, mayoritas yang penindas tuh. Kenapa bisa begitu? Moralitasnya tuh aku pertanyakan, kayak kenapa kita religius banget tapi korupsi tertinggi, nyampah ya, jorok ya, nggak tertib, kriminalitas tinggi. Terus penegak hukumnya juga korup gitu, pemerintah korup gitu. Jadi tapi di sisi lain kita bersikeras kalau orang Indonesia tuh baik-baik, ramah-ramah. Kayaknya baik orang Indonesia tuh cuma sebatas ramah doang deh, cuma di permukaan aja. Sebenarnya ketika dalam hal-hal yang lebih fundamental yang memberi dampak buruk ke orang lain, kita tuh tidak, moral kita tidak setinggi itu gitu. Sebenarnya ketika kita melihat orang rajin sholat tapi kelakuannya busuk, itu ya membuktikan sholat itu tidak ada dampak bagi perilaku seseorang. Sholat ya sholat, perilaku dia perilaku gitu. Kan banyak orang-orang non-muslim yang tidak sholat tapi perilakunya benar. Untuk menerjemahkan sholat dalam bahasa perbuatan tuh gimana sih? Menerjemahkan sholat dalam bahasa perbuatan? Jadi maksudnya orang kan kadang sholat gitu ya, satu hari 5 waktu gitu kan ya. Tapi terkadang nggak balance dengan perilaku, output sholatnya itu nggak tercermin dalam kehidupan. Nah, menurut Mbak Mila, gimana sih orang itu biar bisa menerjemahkan sebenarnya esensi dari sholat itu ketika diterjemahkan dalam perbuatan itu seperti apa gitu? Intinya gitu deh. Sebenarnya ketika kita melihat orang rajin sholat tapi kelakuannya busuk, itu ya membuktikan sholat itu tidak ada dampak bagi perilaku seseorang. Sholat ya sholat, perilaku dia perilaku gitu. Kan banyak orang-orang non-muslim yang tidak sholat tapi perilakunya bener gitu. Jadi aku sih nggak melihat ada cara, nggak ada korelasi. Nggak ada korelasi. Tapi kalau mau disambung-sambungin, ya susah juga mau disambung-sambungin. Karena apa yang menjadi tindakan orang gitu. Kenapa orang itu jahat itu kan karena either dianya tidak punya kemampuan empati, ya jadi dia tuh nggak peduli sama perasaan orang lain, atau dia peduli sama dia tahu perasaan orang lain, dia paham perasaan orang lain, tapi pengen nyakitin gitu. Dan itu nggak ada urusannya apakah dia sholat sehari 5 kali atau sholat sunnahnya penuh. Kan ketika dia sholat ya sholat, ketika dia mengambil keputusan lain ya udah. Gitu. Dan mungkin sholatnya hanya sekedar seperti senam aja gitu ya, tidak secara esensial bagaimana kemudian kayak cuma buat menggugurkan kewajiban aja. Orang tuh kita kan sholat, kita kan orang Indonesia ya, kita bukan orang yang secara alami terampil berbahasa Arab, tapi kan kita sholat doa-doanya bahasa Arab. Dan ke orang-orang kita juga kalau sholat paling nggak paham artinya ya sih, tapi sholat aja gitu, tapi baca ayat dan doa sholat aja. Sebagai
bacaan kayak apa ya, kayak rapalan tidak bermakna buat yang sholat. Dan kalaupun dia tahu maknanya, belum tentu itu akan termanifestasi ke perilakunya. Oke. Al-Ankabut ayat ke-45. Antum hafal ayatnya, ya, cuma harus diingatkan tempatnya. Pelan-pelan. Bagian pertama kata Al-Quran, kalau orang sholatnya benar, sesuai diinginkan oleh Quran, maka dijamin orang ini pasti memiliki kepribadian yang baik. Singkatnya, orang sholat kalau benar pasti jadi orang baik. Lihat dalilnya, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Baik, yuk kita lihat. Inna, sungguh, as-salat, ya. Pelan-pelan, kalau ada ayat Quran dibuka dengan kalimat inna, itu artinya ayatnya, isinya itu mesti kita yakini dengan kuat, jangan diragukan, pasti itu, pasti, ya. Jadi kita artikan pasti as-salat, salat yang ditunaikan dengan benar itu. Lihat sini ya, pelan-pelan saya ajarkan supaya kita paham betul. Di dalam bahasa Arab ada kalimat pakai alif lam, ada yang tidak pakai alif lam. Kalau tidak pakai alif lam, tulisannya begini. Inna sholat, alif lamnya nggak ada. Kalimat kalau tidak menggunakan alif lam, itu maknanya nakirah, general, umum, bebas. Ya? Kalau menggunakan alif lam, jadi khusus, ma'rifah, tertentu, diikat, ada aturannya. Ya. Seperti kalimat artikel the dalam bahasa Inggris ya. Car, mobil tuh banyak ya. Car, yang itu tuh bukan yang lain. Ya. Kalau Qur'annya berbunyi inna sholat, maka sholat bagaimana saja umum. Mau khusyuk, mau tidak, mau lambat, mau cepat, bebas, silakan. Bagan. Tapi ketika menggunakan alif lam, artinya bukan sembarangan, ada aturannya. Siap? Yang diinginkan tidak bebas, ada aturannya, ada prakteknya, ada tuntunannya. Bukan sekedar ditonton, tapi dituntun. Ya, baik. Seakan-akan ada kalimat innas sholat, sungguh sholat yang diikuti aturannya dengan benar itu tidak asal-asalan. Ya. Karena itu semua kalimat sholat di dalam Al-Quran yang berisi ibadah itu pasti menggunakan alif lam. Kalimat sholat pertama Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'rakin. Semua pakai alif lam. Ini artinya, yuk kita terjemahkan. Sungguh, sholat yang dilakukan dengan benar itu sesuai aturan, ini pasti tanha anil fahsya wal munkar, akan mencegah pelakunya dari dua sumber keburukan. Maaf, jadi kata Quran, kalau ada orang punya perilaku yang buruk, keluar dari fitrah kebaikannya, sumbernya cuma dua. Satu, fahsya. Ya, fahsya itu keburukan yang bersumber dari syahwat. Kata-kata jorok itu fahsya, yang kotor. Gosip itu fahsya, Bu. Hati, ya. Pornografi itu fahsya. Porno aksi itu fahsya. Jadi tidak mungkin ada orang sholat, kalau benar sholatnya, kata-katanya kotor, itu gak mungkin. Jadi kalau ada orang misal tidak pernah sholat, kata-katanya kotor, kosakatanya tidak bagus, ya, kebun binatang keluar semua, macam-macam misal, dia nggak sholat, nggak usah dipikirin. Ya, capek kita mengeluarkan energi pada yang tidak penting. Ya. Itu sudah tinggalkan aja, nggak usah dipikirin. Tapi yang jadi masalah kalau ada orang sholat, lisannya tajam, misal, itu masalah. Ada yang salah dalam sholatnya. Orang sholat senang gosip, itu persoalan. Oke. Orang sholat misalnya pandangannya tidak punya sekat, itu masalah itu. Ada yang keliru dalam sholatnya. Karena orang kalau sholatnya benar, fahsya hilang. Kedua, mungkar, perbuatan yang diingkari oleh hati, sumbernya dua. Satu, nafsu perut, kedua, akal. Ya. Bohong itu mungkar, mencuri itu mungkar, korupsi itu mungkar. Hati-hati, berselisih itu mungkar. Awas, merampok itu mungkar, membunuh itu mungkar. Jadi kalau ada orang sholat tapi masih bisa bohong juga, pasti ada yang keliru dalam sholatnya. Ada orang sholat masih bisa korupsi juga, ada yang salah dalam sholatnya. Ada yang salah, ya. Allah begitu di sidang langsung pegang tasbih, ya, subhah gitu kan, kelihatannya sholat, tapi masih juga melakukan keburukan, ada yang keliru. Ya. Saya tidak tahu kalau di sini selama 2 hari ini sih nyaman-nyaman saja. Ya. Tapi kalau kita pulang ke Indonesia, orang mau ke masjid saja masih takut kehilangan sendalnya. Padahal mau sholat.
Apa yang salah tuh? Apa yang keliru? Nah, ini. Jadi kalau orang sholatnya benar, pasti baik. Karena itu kata Nabi, kalau anak sudah mulai tumbuh, usia dia 7 tahun, apa yang mulai pertama diajarkan? Salat, ya. Supaya dia tumbuhnya baik. Jadi antum jangan berikan beban yang tinggi-tinggi dulu, ya. Kemarin saya di Indonesia saya sampaikan, ini coba dicek lagi nih kurikulum anak-anak belajar, ya. Anak-anak PAUD, anak TK belum tumbuh dengan baik sudah diajarin manasik. Datang keliling ke Ka'bah manasik, sholatnya belum bagus, sholat dulu. Yang dasar dulu saja, kalau sholatnya bagus, yang lain akan ikut. Ini kata Rasulullah ini. Jadi kalau anak ini sholatnya sudah bagus, yang lainnya akan baik semuanya. Akan baik ikutin. Ya. Jadi dari dua orang yang menjelaskan ini, ada yang sama ya, bahwa kalau misalnya ada orang yang sholat, namun dia tetap korupsi, sholat namun dia bejat, itu artinya sholat itu tidak berguna baginya. Sementara Adi Hidayat mengatakan bahwa jika ada orang yang sholat namun misalnya tidak sesuai dengan perbuatannya, masih melakukan hal-hal yang buruk, berarti ada masalah dengan sholatnya. Karena yang melaksanakan sholat dengan baik pasti menjadi orang yang baik. Itu jaminan, sesuai dengan penjelasannya yang begitu detail. Bagi yang pertama kali menemukan video ini, mohon dibantu subscribe.